kalian. Silakan ke depan. Duduk siap. Mari teman-teman, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Ibu absen dulu ya. Eka, Hadir, Bu. Bella, Dery, Desta, Dea, Dia, Hadir. Vika, Izin, oke, Helvi, hadir, Indah, Action. Hadir. Diana, hadir, Daud, Mirna, hadir, Mika, hadir, Inaya, Nila, hadir, Maika, Hadir. Sentia, hadir, Aji, Hadir. Singala, Pamia, hadir, Yiyin, hadir. Oke. Bawa HP-nya kan? Bawa, karena hari ini kita pembelajarannya berbasis teknologi ya, kalian harus bisa mengoperasikan teknologi. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, Ibu mau ngasih motivasi dulu kepada kalian. Ini dari penemu bola lampu Thomas Alva Edison mengatakan bahwa saya belum gagal. Saya baru saja menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil. Artinya pada saat kita sebelum berhasil, pasti kita sudah mencoba beribu-ribu kali sampai pada akhirnya kita berhasil. Ibu juga berharap kalian seperti itu. Ya, sebelum menggapai cita-cita, upayakan sudah memberikan yang terbaik. Usaha, belajar, walaupun gagal, tapi pastikan itu adalah jalan menuju keberhasilan. Setuju ya? Setuju. Oke, baik. Kita lanjutkan. Hari ini kita akan belajar tentang gerak di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu pertanyaannya kita review dulu pelajaran sebelumnya. Bahwa di minggu kemarin sudah belajar tentang besaran dan satuan, gitu ya. Apa perbedaan besaran vektor dan besaran skalar? Siapa yang bisa? Oke, silakan, Tamia. Besaran skalar, besaran yang mempunyai nilai besar saja, tidak mempunyai arah, misalnya massa, waktu, suhu. Besaran vektor, besaran yang mempunyai besar dan arah, misalnya kecepatan, gaya, momentum, dan lain-lainnya. Oke, bagus ya, tepat sekali. Bahwa besaran skalar, langsung aja ya, bahwa dia hanya memiliki nilai, sedangkan vektor punya nilai dan arah. Jelas ya, punya nilai dan arah. Oke, good. Ibu Angga sudah lulus berarti. Hari ini kita akan belajar tentang gerak. Ya, mungkin SMP sudah pernah belajar tentang itu. Gitu ya. Apakah orang yang sedang duduk tergolong melakukan gerak? Ayo. Tidak. Alasannya apa? Karena Karena apa? Angkat tangan dulu dong. Karena tidak berpindah tempat. Karena tidak berpindah tempat. Oke. Yang lain? Sama. Sama. Oke. Hari ini akan kita perkuat pada pertemuan hari ini, di mana tujuan pembelajaran kita hari ini bahwa kamu harus bisa menjelaskan besaran fisis gerak lurus dengan benar. Kemudian menjelaskan posisi, jarak, perpindahan, kelajuan, kecepatan dengan benar. Kemudian berikutnya, kamu harus bisa menganalisis perbedaan jarak dan perpindahan dengan tepat. Selain itu juga menganalisis perbedaan kelajuan dan kecepatan dengan tepat. Dan harus mampu menghitung jarak perpindahan, kelajuan, dan kecepatan dengan tepat. Dan juga bisa menganalisis kehidupan sehari-hari, bagaimana aplikasinya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelum itu Ibu kasih masalah dulu nih. Contoh nih, seorang anak, anggaplah anak ini adalah kalian, pergi ke toko, ya, mau belanja 500 meter ke toko. Dia menggunakan sepeda. Ke toko itu waktunya 20 detik. Dia ingat dompetnya ketinggalan. Setelah dia menempuh jarak 200 meter, dia pulang lagi ke rumah.
Coba didengarkan ya. Kemudian membawa uang dan sehingga dia kembali dalam waktu 20 detik dan berangkat lagi ke toko yang berjarak 300 meter dalam waktu 50 detik. Nah, pertanyaannya ini adalah masalah yang harus kalian pecahkan hari ini. Apakah anak tersebut bergerak? Yang pertama. Kemudian saat apa dia dikatakan tidak bergerak, tidak berpindah, ya? Berapa kelajuan dan kecepatannya? Ini harus kalian kemukakan alasannya pada pertemuan hari ini. Nah, tapi ibu bagi dulu ke dalam kelompok ya. Ini akan kalian pecahkan nanti di dalam kelompoknya. Ya, kelompok yang pertama adalah kelompok Newton, tempatnya di sana. Yang kedua Einstein, Tesla, dan Pascal. Dibagi 4 kelompok. Nah, langsung berpindah sekarang. Kelompok Newton, Eka, Desa, Helvi, Bita, Singalai. Kemudian kelompok Einstein, Bella, Nila, Daud, Inaya, Setia. Langsung pindah. Yuk. Tesla itu adalah Dea, Tania, Kaldi, Linda, Mirna. Kemudian Pascal, Rido, Michael, Haji, Diana, Mika, Eva. Oke, sudah pada kelompoknya masing-masing? Ya, sudah. Oke, kalau sudah nanti akan ibu bagikan LKPD-nya dan bahan ajar. Tapi sebelumnya dengarkan dulu. Pada saat melakukan kegiatan ini, ibu akan tetap nilai. Ada 3 rubrik penilaian. Yang pertama adalah penilaian sikap. Ibu akan lihat sikap kalian, bagaimana bekerja di dalam kelompok, bagaimana keaktifannya merespon guru, ya, bagaimana sikapnya mengolah data, ya, bagaimana keadaannya pada saat mengerjakan ini. Kemudian yang kedua, keterampilan. Keterampilan dalam mencari sumber, mengolah data, ya, ada LKPD yang harus diisi. Itu akan ibu nilai. Dan ingat, di akhir pelajaran ada dia yang ketiga. Penilaian yang ketiga itu adalah penilaian hasil belajar. Apakah kamu memahami belajar hari ini? Kita akan adakan kuis melalui Google Form nanti di akhir pelajaran. Oke, jelas ya? Jelas. Kalau sudah jelas, ibu bagikan LKPD-nya. Oke, kalau sudah, coba didengarkan dulu. Apa yang harus kami lakukan, Bu? Ini masalah yang tadi harus kalian bisa pecahkan. Hasilnya ini nanti akan dipresentasikan oleh tiap kelompok di depan kelas. Silakan dikerjakan mulai sekarang. Kalau ada pertanyaan silakan. Angkat tangan silakan. Bu, Ya. ini nama kelompoknya di situ. Iya, nama kelompoknya diisi di LKPD-nya. Ya, silakan. Ada lagi pertanyaan? Soalnya yang tadi. Oke. Jangan dipindah aja, situ aja, Bu. Oke, silakan. Kalau ada pertanyaan boleh angkat tangan. Ibu nanti akan ke kelompoknya masing-masing ya.
Ada pertanyaan nggak? Kalau ada pertanyaan? Bu, sini sebentar. Iya. Iya, jelas kan? Perbedaan. Ada di sini. Sama. Kalau ada tambahan. Tapi kan menjawab itu yang mempresentasikan. Tapi ini penting bagaimana biar aku bisa jawab. Ini jangan lupa. Pakai garis lurus saja ya. Anggap aja ini pakai R, koma itu T. Ini jawab garis. Ayo waktunya berjalan ya, nanti siapkan ya dari kelompoknya. Ini posisi air jadi kalau saat kapan kata dia kan saat kapan saat ini sudah balik lagi ke rumah kan iya enggak kenapa dia ke balik ke rumah posisinya berapa Oke, sudah. Balik ke rumah. Dia kan tadi. Balik lagi. Tambah 200 lagi. Terus 5 9. Ini dulu. Oke, selesai ya. Oke, baik. Ibu acak ya. Baik, sudah semuanya. Oke, yang maju pertama adalah kelompok Pascal. Silakan.
bertanya. Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Pascal akan menjelaskan kami akan menjawab tentang pertanyaan yang ada di papan tulis tadi. Dan pertanyaan nomor 1 yang ditanyakan, apakah anak tersebut bergerak? Iya, karena anak tersebut bergerak berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Dan pertanyaan nomor 2, saat kapan dia dikatakan tidak berpindah? Saat ia kembali ke rumah, karena saat ia kembali ke rumah tidak melakukan perpindahan. Dan pertanyaan nomor 3, berapakah kelajuan dan kecepatannya? Jawabannya perpindahan. Rumus perpindahan kan sudah ada tadi. Kecepatannya kan perpindahan dibagi waktu. Perpindahan dari awal kan 500 dibagi 90, jadi kan 5,5 m/s ke arah toko. Dan nomor 2 ditanyakan kelajuan. Kelajuan itu sama dengan jarak dibagi waktu. Nah, total jarak semuanya kan 900 dibagi 90, jadi 10 ms. Sudah, Bu? Ya, ada yang ingin ditanyakan? Boleh dituliskan cara pengerjaannya? Boleh. Kan tadi kan dia kan pergi dari rumah ke arah toko, tapi kan ada uang ketinggalan kan? Nah, jarak ketemu kan 200 meter. Ya. Dan itu kan jaraknya, dan dia kembali lagi 200 meter kan? Jadi kan sudah 400 dan dia melakukan perpindahan lagi dari rumah ke toko 500. Jadi dijumlahkan 200 tambah 200 itu 400, ditambah lagi 500. Dan kalau mencari selang waktu itu kan pertama dia pergi dari sini ke sini kan 20 detik. Dan melakukan 2 kali jadi kan 40. 40 ditambah lagi dari rumah ke toko 50 detik, jadi 90 detik. Nah, tadi kan ini untuk rumusnya ya. Jarak sama dengan SRC jaraknya tambah SRC rumah, dari jarak rumah kan, tambah lagi dari jarak toko, jadi rumah ditambah toko, ibaratnya jarak rumah ditambah jarak toko, kan dia melakukan perpindahan pulang lagi. Nah, kalau perpindahan kan dari satu tempat ke tempat akhir, bedanya dengan jarak tuh kan dia kan ada perpindahan lagi kan, berbalik lagi, itu namanya jarak, tidak ada titik akhirnya. Nah, kalau perpindahan itu ada dari awal sampai akhir. Jadi biar disinggah di mana-mana pun dia tidak dihitung, cuma dia dihitung dari akhirnya. Dari awal ke Akhir. Nah, seperti itu. Ji, boleh nggak? Nomor 2 bisa diulang nggak jawabannya? Caranya. Nomor 2 yang Pertanyaan nomor 2 di sini dikatakan saat kapan dia dikatakan tidak berpindah. Itu dikatakan tidak berpindah saat dia kembali ke rumah, karena saat dia kembali ke rumah tidak melakukan perpindahan. Ibaratnya jika melakukan perjalanan, tapi kita kembali lagi ke rumah, itu karena bukan melakukan perpindahan. Memang itu melakukan perpindahan dari satu tempat ke tempat lain kan, tapi dia masih melakukan perjalanan lagi ke arah titik awal ke akhir lagi, itu baru dinamakan perpindahan. Ibaratnya tuh tempat itu tuh udah itu tujuannya. Titik awal. Paham gak sih? Maksudnya dikatakan dari titik awal berpindah, terus itu kembali lagi ke titik awal. Jadi dikatakan tidak berpindah. Gimana pertanyaannya? Sudah jelas? Ya, sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Tesla ingin mempresentasikan soal yang diberikan oleh Bu Dina tadi, yang diberikan di papan tulis. Dan di sini kami akan menjelaskannya. Menurut kami, anak tersebut bergerak karena dia berpindah ke tempat dari rumah ke toko. Ya, ini dari soal yang tadi, dari rumah ke toko berjarak 500 meter, dan setelah dia berjalan 200 meter, dia balik ke rumah lagi karena dompetnya ketinggalan. Dan setelah dari rumah, setelah dia mengambil dompetnya, dia kembali lagi ke toko berjarak 500 meter dengan menempuh waktu 50 detik.
Ya, ini rumus jarak sama S sama dengan SAB tambah SBA tambah SAC. Dan ini SAB jarak yang dia tempuh 200 tadi sebelum dia balik ke rumah, dan dia balik ke rumah lagi menempuh jarak 200 meter, dan ditambah lagi dia dari rumah setelah mengambil dompetnya ia kembali lagi ke toko, dan ini tambah 200 tambah 200 tambah 500 hasilnya 900. Jarak seluruhannya dia pergi ke toko. Ya, ini perpindahannya. Delta S sama dengan awal ke akhir dan sama dengan jarak dari rumah ke toko sama dengan 500 ke arah toko. Dan kelajuannya ini tadi 900 didapat dari yang 200 dia jarak menempuh dari berangkat hingga balik hingga berangkat ke toko lagi, itu 900, dan 90-nya didapat dari yang 20 detik tambah 20 detik dan ditambah lagi dia jarak dari rumah setelah mengambil dompet ke toko itu 50 detik, hasilnya 90 detik. Dan kecepatannya vektor sama dengan delta S dibagi delta T sama dengan 500 dibagi 90 dan hasilnya 5,5 M per S. Sekian presentasi dari kami. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Apa arti SAB, SBA, SAC? Kenapa dituliskan gitu? Ini. Ya. Karena ini dari rumus jarak. Dari rumus jarak S sama dengan SAB tambah SBA tambah lagi SAC. Ini bisa disebut A. Bisa disebut A. Ini bisa disebut C, B. B. Dan ini bisa disebut C. C. Maka S adalah jarak. Lalu kita masukkan rumus S adalah jaraknya dan AB adalah A ke B, yaitu 200 meter, dan B SBA B ke A kembali lagi jadi 200 meter lagi. Lalu SAC yaitu SA ke C yang di dalam soal adalah 500. Lalu kita masukkan ke bawah dan kita jumlahkan 200 ditambah 200 ditambah 500 dan hasilnya 900. Sekian penjelasan dari kami. Ya, terima kasih buat yang sudah bertanya. Semoga kita di sini sama-sama paham. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik, tepuk tangan untuk Oke, kalau Ibu melihat dari semua pemaparannya, sudah pas ya menjawab ke pertanyaan tadi. Apakah benda itu bergerak? Ya, karena dia berubah kedudukannya dari rumah pada akhirnya di toko. Semuanya sudah benar ya. Nah, Ibu mau simpulkan dari semua pernyataan itu, tapi sebelum itu kita mau games dulu sebentar. Gamesnya nanti sebutkan warna apa yang muncul, langsung teriak ya. Itu angkat dulu ya kalian. Angkat dulu. Langsung sebutkan warna apa yang muncul. Merah gitu ya. Ya. Oke, kita mulai. Oke. Warna apakah ini? Biru. Warna apakah ini? Biru. Merah. Warna apakah ini? Kuning. Warna apa ini? Warna apa ini? Iya, supaya mengurangi ketegangan selama presentasi. Baik, Ibu akan simpulkan sedikit dengan menanyakan kembali video dengan kasih kesimpulan beberapa untuk hasil diskusi tadi sudah benar ya, bahwa ternyata anak itu mengalami pergerakan ya. Kenapa disebut bergerak? Karena dia berubah posisi dari awalnya di rumah pada akhirnya di toko. Bergerak artinya berubah kedudukan. Ada jarak. Jarak itu apa? Itu. Sedangkan perpindahan Perubahan awal ke akhir. menjelaskan
jelas ya, itulah dia pernyataannya. Kalau seperti di 5 meter, mundur 3 meter, berarti jaraknya berapa? 2 meter. 8 meter. 8 meter. 8 meter. Berapa perpindahannya? 2. Dari awal ke akhir di sini, berarti akhirnya di 2 meter. Ini posisi akhirnya. Gitu, dia mundur 3 meter. Seperti itu. Nah, itu kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Nah, maka kelompok yang terbaik adalah kelompok Waco. yang kedua adalah kelompok Newton. Berikutnya, silakan kembali ke tempat duduknya karena kita akan kuis melalui Google Form. Siapkan hati. Oke, Ibu kirimkan soal kuisnya di Google Form. Silahkan dikerjakan langsung di grup. Langsung dikerjakan ya, Ibu langsung periksa. Kerja sekarang nggak, Bu? Iya. Ayo, silakan. Yang di grup kelas kan, yang ini kan? Ini bukan. Silakan dikerjakan langsung ya. Oh, yang ini. Ini cuma 10 nomor kan, Bu? Ada 3 orang yang sudah mengirimkan jawaban. Oke. Ada 5 orang yang sudah. Lagi. Oke, bagus. Pas semuanya. Helvi sudah, nilainya 100. Yin juga 100. Muhammad Eka, Dery sudah 100. Daud 100, bagus. Ayo yang lain cepat. Oke. Sudah 10 orang. Saya sudah, Bu. Ada di sini. Baik. Saya sudah, Bu. Sudah ya? Sudah. Oke, sudah. Nah, nilai yang baik, nilainya semua rata-rata sudah bagus, nilai 100, 100, 100. Nah, ada 2 orang yang tidak tuntas nih. Ya, yang tidak tuntas itu si Mita dengan Repa, ya. Dengan Repa. Oke, nanti yang tidak lulus silakan dicatat ulang dulu di YouTube Ibu ada tentang materi ini. Ya Repa ya dan Mita dicatat kemudian dikumpulkan minggu depan. Ada 1 soal di sana. Ya dikerjakan dan dikumpulkan minggu depan. Itu aja. Yang lain sudah lulus.
berhubungan dengan gerak lurus. Jelas ya? Fenomena alam yang berhubungan dengan gerak lurus. Pada pertemuan berikutnya nanti akan Ibu tanyakan, minimal 1 orang harus dapat fenomena alam apa yang diamati. Oke, itu aja. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, coba dikasih refleksi dulu. Apa yang kamu dapat pembelajaran hari ini? Apakah bagaimana yang kamu rasakan? Silakan menurut si Dian dulu lah. Kita dapat bisa mengira-ngira jarak kita dari rumah untuk pergi ke toko, dan kita bisa menghitung juga jarak kita dari ke toko, dan bisa menentukan waktu yang untuk mencapai dari rumah ke toko itu bisa kita tentukan dengan apa? Dengan apa yang kita tahu. Ya, sekian itu yang saya tahu. Oke, ada lagi yang lain? Saya. Karena pelajarannya menyenangkan dan kita bisa mengakses internet. Oke. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Kalau tidak ada lagi, kita akhiri pelajaran kita hari ini. Pelajaran kita hari ini, kita pasti bersyukur bahwa kita masih diberi kesehatan ya. Bisa melakukan gerak, bisa melakukan perpindahan. Karena ada banyak orang yang sakit yang tidak bisa bergerak, tidak bisa berpindah kedudukan, ya. Kita harus bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Itu aja. Nah, untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, silakan ditutup dalam doa. Untuk si Mirna silakan ditutup dalam doa di depan. Oke, demikian pembelajaran kita hari